warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Reni, SSN HUM. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Eka Sakti. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk membuat video pembelajaran untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut dengan PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah Public Relation Writing, merupakan mata kuliah wajib Prodi dengan kode mata kuliah KOM 231533 dengan bobot 3 SKS yang dipelajari di semester ganjil untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk membuat proses pembelajaran lebih efektif, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya memberikan RPS dan menyiapkan materi serta interaktif langsung yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman kepada mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, buku wajib, dan buku pendukung baik yang saya tulis sendiri maupun dari pengarang lainnya. Interaction merupakan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Model pembelajaran ini digunakan berupa contextual learning dengan metode presentasi interaktif. Mahasiswa dituntut aktif di dalam diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama dalam menganalisis menggunakan komunikasi dalam humas. Dan pada aspek assessment, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menganalisa, memahami, dan menyelesaikan permasalahan, penilaian diberikan dalam bentuk formatif, yaitu melalui kuis, tugas, proyeksi individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya diberikan asesmen terakhir atau asesmen sumatif, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, serta kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa sebesar 20%. Baiklah, saya akan jelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah membahas prinsip teknik dan praktik penulisan dalam bidang kehumasan. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk berbagai bentuk tulisan PR seperti press release, feature, newsletter, company profile, konten digital, event writing, media relation, hingga komunikasi krisis. Akhir dari tujuan pembelajaran melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang, menulis, mengevaluasi pesan komunikasi tertulis yang efektif sesuai dengan organisasi, karakteristik audiens, serta etika komunikasi profesional. Adapun capaian pembelajaran atau CPLL dari mata kuliah PR Writing ini adalah menunjukkan sikap profesional bertanggung jawab serta menjunjung tinggi etika komunikasi dalam praktek kehumasan. 2. Menguasai konsep, teori, dan prinsip komunikasi, khususnya dalam bidang penulisan kehumasan atau public relation writing untuk berbagai media dan audiens. Mampu mengorganisasi ide, menyusun pesan komunikasi tertulis yang efektif, serta menggunakan konten teknologi informasi dalam mendukung kegiatan kehumasan.
mampu merancang, menulis, dan mengevaluasi berbagai bentuk tulisan kehumasan, press release, artikel, konten digital yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik audiens. Dari hasil pembelajaran CPMK, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan konsep dasar public relation writing. 2. Mampu menerapkan prinsip, struktur, dan gaya bahasa penulisan PR sesuai kaedah. 3. Mampu menghasilkan berbagai bentuk tulisan PR, press release, video, newsletter, company profile, konten digital. 4. Mampu mengevaluasi kualitas penulisan PR berdasarkan tujuan komunikasi, audiens, dan kebutuhan organisasi. Adapun bahan kajian materi pembelajaran dari perkuliahan ini adalah memahami konsep dasar PR writing, menjelaskan pengertian dan fungsi PR writing, memahami peran penulisan dalam PR writing, menguraikan peran writing dalam PR. 3. Mengidentifikasi format dan gaya bahasa PR, menyebutkan format dan gaya penulisan PR. 4. Menulis press release sederhana, menyusun press release sesuai kaedah. 5. Mengembangkan press release kompleks, yaitu membuat press release untuk isu aktual. 6. Menulis dan menyusun artikel video PR. 7. Menulis newsletter dan company profile. 8. Menulis konten digital PR dengan menyusun konten dalam media sosial. 9. Merancang event writing atau menyusun naskah acara PR. 10. Menulis untuk media relations, yaitu menulis media advisory dan backgrounder. 11. Menulis komunikasi krisis atau menulis pernyataan resmi krisis. 12. Evaluasi, mengkritisi tulisan PR, yaitu press release, feature, dan sebagainya. 13. Merancang strategi PR writing, menyusun rencana tulisan PR yang terintegrasi. Ke-14. Menyajikan karya tulisan PR berupa presentasi hasil karya tulisan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka kelas pada pertemuan keempat, yaitu tentang penulisan press release sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah, diharapkan semuanya baik ya, dan pastinya semangat. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dulu berdasarkan agama masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan buka HP-nya masing-masing untuk mengambil absen disiakan. Sudah? Oke, sepertinya semuanya hadir ya. Oke, baiklah. Diharapkan semuanya dapat hadir sampai akhir semester ya. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang menulis press release sederhana, Miss ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Oke, silakan A. Format PR writing adalah pola atau susunan sistematis yang digunakan dalam sebuah penyajian tulisan agar memudahkan pembaca dalam untuk mendapatkan informasi. Oke, baik. Bagus sekali ingatan Al ya terhadap
pembelajaran kita minggu kemarin. Oke, silakan tepuk tangan untuk Al. Oke. Ya, terus apa lagi? Tema minggu kemarin tentang? Oke, silakan Ciwe. Baik, Miss, gaya bahasa itu adalah cara penulisan pesan melalui pemilihan kata, susunan kalimat, dan teknik penyajian informasi. Oke, bagus sekali ya. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, terima kasih Ciwe dan Al. Dan diharapkan semuanya juga mengingat pembelajaran kita minggu kemarin ya. Oke, baiklah, tidak terasa hari ini adalah minggu keempat pertemuan kita ya. Oke, hari ini kita temanya tentang menulis press release sederhana. Oke. Baik. Siapa yang tahu pengertian press release? Silakan tunjuk tangan. Oke. Good. Raffi? Mungkin ada pengertian dari press release tersebut, Miss. Itu press release ialah siaran atau press yang merupakan naskah dari berita resmi yang disusun oleh organisasi, juga perusahaan, lembaga, dan juga pemerintah. Yang maupun organisasi pun berkaitan tentang profit yang untuk disampaikan kepada media massa dengan tujuan memperoleh publisitas. Oke, bagus. Lengkap sekali ya jawabannya. Oke, tepuk tangan Mbak Raffi. Oke, benar ya. Ya, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang penulisan press release sederhana. Sebelumnya kita minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana format cara penulisan PR writing ya, yaitu public relation writing. Ya, yaitu tentang format, cara penulisan dan gaya bahasa yang digunakan. Oke? Ya, benar ya. Pengertian press release yaitu siaran pers yang merupakan naskah berita resmi yang disusun oleh organisasi, perusahaan, ya, lembaga pemerintahan maupun organisasi non-profit untuk disampaikan kepada media massa dengan tujuan memperoleh publisitas. Oke, ya, kenapa ini organisasi, perusahaan dan lembaga ini tujuannya untuk membuat press release ini untuk mendapatkan publisitas ya? Kenapa? Kenapa harus diharapkan publisitas itu terhadap organisasi, perusahaan, ataupun lembaga? Kenapa harus dipublisitaskan? Ya, karena seperti yang kita ketahui, sebelumnya PR writing, ya kita udah belajar juga sama dosen yang lain mungkin ya, PR public relation. So, what is the meaning of public relation itself? Yaitu merupakan bentuk pencitraan dari sebuah perusahaan. Oke. Pencitraan dari sebuah perusahaan. Dan begitu juga dengan public relation writing, yaitu memberikan satu pencitraan terhadap informasi yang akan diberikan melalui bentuk tulisan, ya terutama akan diumumkan atau diekspos di sosial media. Makanya diperlukan sekali ketelitian, kebenaran dan kompleksitas bagaimana caranya menulis yang baik dan benar di dalam pemberitaan, ya. Dan di sini press release menjadi salah satu bentuk komunikasi tertulis ya, benar ya, yang paling sering digunakan oleh praktisi public relation ya. Jadi di samping kita menjadi public relation, so you should also know about how to write. Oke, bagaimana caranya menulis. Di samping kita harus mengetahui bagaimana how to speak, you should also know about how to write. Oke, itu ya dua keahlian dari public relation yang harus dikuasai. Yaitu, melalui press release ya. Bentuknya nanti public relation writing itu, contohnya press release. Nanti banyak juga ya, newsletter, company profile, dan lain sebagainya. Dan karena sekarang adalah pertemuan keempat, berarti kita hanya membahas tentang penulisan press release sederhana. Ya, kenapa? Untuk menyampaikan informasi
informasi secara akurat, cepat dan kredibel kepada publik melalui media. Ya, oke. Dan ini menurut para ahli, yaitu salah satunya Kaplit, Center dan Group 2019, press release merupakan alat komunikasi yang digunakan organisasi untuk menyampaikan, untuk menyampaikan informasi yang memiliki nilai berita sehingga menarik perhatian media. Ya, menarik perhatian media. Ya, kita untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan, atau ada yang kurang jelas? Baik, untuk menambah semangat kita hari ini, bagaimana kita ice breaking dulu? Kita ice breaking ya. Semangat! Kita lanjut ke nilai berita atau news values. Apa itu ya? Jadi informasi yang disampaikan itu harus mengandung value, ya, harus mengandung nilai, ya, harus mengandung nilai yaitu timeless atau aktualitas. Ya. Peristiwa baru atau sedang terjadi. Contohnya peluncuran produk baru. Ya. Terus nomor 2, informasi yang kita sampaikan itu harus ada impact-nya. Itu impact-nya itu dampak, yaitu peristiwa mempengaruhi banyak orang ya. Ini contohnya program beasiswa bagi ribuan mahasiswa ya. Oke. Yang ketiga, proximity. Oke, itu kedekatan. Peristiwa yang dekat dengan membaca secara geografis maupun psikologis. Yang keempat, prominence atau ketokohan. Yang melibatkan tokoh terkenal atau pejabat publik. Ya, ini maksudnya melibatkan tokoh terkenal atau pejabat publik. Di sini informasi yang diberitakan itu harus ada juga quotation dari publik, yaitu berupa tokoh publik ya, sehingga pemberitaan yang kita sampaikan itu dapat dipercaya. Oke. Dan yang kelima yaitu adanya konflik. Ya, ada konflik itu perselisihan atau perdebatan mendapat yang bernilai berita. Dan yang keenam yaitu human interest, yaitu peristiwa yang menyentuh sisi kemanusiaan. Oke, baik Mas. Adapun dari struktur press release, yaitu secara umum menggunakan ya struktur piramida terbalik ya. Ini analoginya seperti piramida terbalik. Piramida terbalik. Jadi kita mulai dari yang penting dulu. Jadi informasi yang kita sampaikan itu harus informasi yang penting dulu. Yaitu yang pertama yaitu dari logo organisasi. Ya, kenapa logo organisasi ditempatkan paling atas? Ya, karena ya kita sudah mempelajari branding juga ya. Bagaimana sebuah logo itu bisa membranding sebuah perusahaan. Ya, nama dari sebuah logo itu sangat mendukung sekali akan tujuan dan maksud atau tujuan dari perusahaan itu maunya kemana. Oke, itu logo. Oke, mewakili ya. Yang kedua yaitu judul atau headline, harus singkat, padat, menarik dan menggambarkan isi berita. Next, nomor 3 adanya deadline. Itu menunjukkan tempat dan tanggal penulisan. Ya, jadi itu ya harus ditunjukkan juga tempat dan tanggal penulisan. Jadi yang refers to apa itu tujuan dari press release itu yaitu aktual ya. Jadi ini menunjukkan pada informasi yang aktual, yaitu harus ada tempat dan tanggal penulisannya. Yang keempat yaitu lead atau keras berita, ya, merupakan paragraf pertama yang menjawab unsur 5W tambah 1H. Oke, apa itu 5W tambah 1H? Why? Where? Who? Why? And how? Oke, good. 5W ya, ya itu ya yang harus harus ada mengandung unsur 5W tambah 1H itu. Oke,
pabrik, ya, pimpinan perusahaan atau ahli dan lain sebagainya. Itu yang buat tadi yang masuk sebelumnya ya. Oke, yang ketujuh yaitu boilerplate, yaitu paragraf singkat mengenai profil organisasi, ya, profil organisasi yaitu ya misalnya contohnya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Eka Sakti merupakan institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen menghasilkan lulusan profesional pada bidang komunikasi. Itu paragraf singkat mengenai profil organisasi itu contohnya ya. Oke, yang kedelapan yaitu kontak media. Jadi kontak media juga akan berperan penting juga di sini ya. Untuk apa? Yaitu kontak media berisi informasi yang dapat dihubungi wartawan seperti nama, jabatan, nomor telepon, dan email. Ya, itu kira-kira dari struktur press release ya. Kita masih jauh ini ke kerja kelompok ya. Oke, silakan buat kelompok. Ini menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 membuat press release krisis akademik di kampus. Kelompok 2 yaitu membuat press release keracunan makanan. Dan kelompok 3 menganalisa tentang krisis karyawan. Silakan buat kelompoknya. Sudah. Oke, baiklah. Lucy merupakan ketua dari kelompok 1 ya sih? Iya, Miss. Oke, Lucy. Oke, coba sebutkan hasil diskusi kelompoknya tentang mengenai krisis akademik di kampus ya, Lucy. Oke, silakan Lucy. Sebelumnya terima kasih kepada Yes yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membuatkan press release sederhana tentang krisis akademik di kampus. Baik, langsung saja saya bacakan press release-nya, yaitu Universitas Eka Sakti tanggapi kendala sistem akademik yang berdampak pada mahasiswa. Padang, 13 Juli 2026, Universitas Eka Sakti menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa atas gangguan pada sistem akademik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan akses terhadap pengisian kartu rencana studi atau KRS, informasi nilai, dan beberapa layanan akademik lainnya. Pihak universitas telah membentuk tim khusus yang terdiri dari bagian akademik dan teknologi informasi untuk menangani permasalahan tersebut secara cepat dan menyeluruh. Saat ini proses perbaikan sistem masih berlangsung guna memastikan seluruh layanan dapat kembali berjalan normal. Wakil Rektor Bidang Akademik menyatakan bahwa universitas berkomitmen untuk menjaga hak mahasiswa dalam memperoleh layanan pendidikan yang optimal. Oleh karena itu, masa pengisian KRS akan diperpanjang sehingga mahasiswa tidak dirugikan akibat gangguan yang terjadi. Terima kasih. Lucy, terima kasih atas penjelasan yang cukup jelas itu ya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, baiklah kita lanjut ke kelompok 2, yaitu dengan tema press release keracunan makanan. Oke, silakan Rema yang merupakan ketua kelompok 1 ya. Yang besar, nomor 2, Rema. Ya, nomor 2 ya, kelompok 2. Baik, terima kasih Pak Dani telah memberi kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu tentang krisis produk adanya keracunan makanan. Universitas Eka Sakti Padang telah menanggapi cepat laporan keracunan dan menghentikan sementara layanan catering. Pada 4 Oktober 2026, Universitas Eka Sakti Padang menyatakan prihatin mendalam atas laporan 7 mahasiswa yang mengalami gejala mual dan diare setelah mengonsumsi makanan dari catering kampus pada 3 Oktober 2026. Terima kasih. Oke, baik sekali jawaban dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Ya, ketua kelompoknya Revi ya. Oke, Revi, silakan Revi, yaitu tentang tentang krisis karyawan. Sebelumnya terima kasih kepada Miss dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai krisis penanganan karyawan. Itu tentang kasus karyawan viral di Medsos. Karyawan pakai seragam kantor bikin konten tidak pantas atau TikTok yang merugikan nama perusahaan. PT Maju Bersama tindak tegas karyawan dan komitmen jaga etika perusahaan
Padang, 4 Oktober 2026. PT Maju Bersama menyayangkan beredarnya video di media sosial yang melibatkan salah satu karyawan kami atas nama inisial RA yang diunggah pada 3 Oktober 2026. Kami menyesalkan tindakan pribadi saudara RA yang tidak mencerminkan nilai dan kode etik PT Maju Bersama. Kami telah memanggil dan menonaktifkan yang bersangkutan terhitung dari hari ini. Terima kasih. Setelah kerja kelompok tadi, kita masuk kuis ya. Miss ingin melihat sejauh mana Anda sudah menguasai penjelasan yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Oke, silakan. Silakan ini ada barcode kuis. Tolong di barcode. Silakan di barcode. Di dalam barcode ini nanti ada kuis ya. Cuma 5 pertanyaan. 5 pertanyaan benar dan salah saja. Oke, silakan dikerjakan. Pertanyaannya yang 5 itu ya, hanya benar dan sudah selesai. Oke, memang kita melihat hasil dari kuis kita hari ini ya. Oke, berarti yang nilai atas yaitu dari depan yaitu tidak ya. Oke, nomor 2 Raisya ya. Oke, nomor 3 yaitu Ale. Oke, baiklah, sudah sampai di penghujung perkuliahan kita. Maka dari itu ini sambil kesimpulan, kita dapatkan kesimpulan dari hasil penjelasan pemaparan materi hari ini yaitu tentang penulisan press release sederhana, yaitu press release merupakan salah satu produk utama dalam marketing yang berfungsi tadi ya, yaitu menyampaikan informasi resmi dari organisasi kepada media massa. Oke, dan bagi press release yang baik harus memenuhi apa? Yaitu nilai berita, menggunakan bahasa jurnalistik, terus apa lagi? Menggunakan prinsip piramida. Piramida terbalik. Struktur lengkap yaitu ada judul, ada tema, ada ini, dan itu semuanya itu harus adanya kemasan teknik yang baik tentang penulisan press release itu ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan tadi ada struktur, bagaimana struktur dari press release terlihat. Jadi kita harus tulisan press release menjadikan kompetensi penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi ya. Ini penting ya, seperti dijelaskan dari awal bahwa public relation itu tidak hanya not just speaking but also have special in writing ya. Itu adalah bagian dari yang dilakukan dari ilmu komunikasi. Oke, baiklah. Miss Raisa hari ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk membaca sebelumnya materi kita berikutnya agar supaya Anda di kelas lebih bisa memahami ya, lebih bisa memahami apa materi yang akan kita pelajari itu. Oke, bisa pilih dengan hamdalah. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatan untuk kelas ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2006. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat dan bisa menjadikan bahan pertimbang untuk saya mendapatkan sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.